Kyoken Modinger Love Story. Bab 4. Balada Ulangan Kimia. 1. Lani melaju kencang di jalan raya menaiki sepeda motor matiknya. Helm pink dan stripping motor berwarna biru adalah hal yang selalu aku kenal dari dirinya ketika di jalan raya. Ia nampak tergesa-gesa hingga menerobos lampu merah di perempatan tengah kota. Mungkin karena dia sudah tahu sedang tidak ada polisi yang menjaga. Belok kiri begitu saja menuju utara. Aku yang mengikutinya dari belakang sampai tidak menduga dengan apa yang dilakukannya. Karena menurut perhitunganku dia bakal berhenti saat lampu merah menyala dan aku bisa menjajarinya ketika dia menghentikan motornya. Lani adalah adik kelas 1 tingkatku di sekolah menengah atas. Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial 1 kelas 11. Si ambisius yang ngebet banget masuk IPA namun malah terjerembab di lembah ilmu sosial. Hal yang berkebalikan denganku. Si malas yang berharap banget masuk jurusan bahasa karena parno dengan matematika malah terjerumus di persatuan anak IPA. Yang hasilnya adalah ranking terbuncit dalam perangkingan secara kumulatif yang dilakukan sekolah dalam satu angkatan. Apa enggak nyesek tuh? Dicap manusia terbodoh di jurusan IPA gara-gara salah jurusan. Mau ngedeketin cewek juga ceweknya mikir-mikir tiap kali aku deketin. Begitu aku ngenalin diri saja mereka sudah langsung nyeletuk, oh yang rankingnya paling buncit itu ya. Kalau sudah begini alamat langsung down. Nasib percintaanku gak jauh beda sama Pangat, Jason, dan Henry. Sama-sama suram, ditambah lagi dengan kebatuan diriku dalam menanggapi nasihat kalau sudah kadung ngebat pas ngedeketin perempuan. Kayak gue pas ngedeketin si Lani adik kelas yang ambisius. 2. Hari Selasa malam Rabu, sesuai yang sudah terjadwalkan di esok hari pelajaran kimia di jam pertama dan kedua akan diadakan ulangan tentang bab reaksi kimia. Namun sejak sehabis maghrib aku sudah duduk di meja belajar, tetapi bukannya membuka buku paket dan catatan. Aku malah masih sibuk chatan dengan si Lani. Ngebahas tentang kegundah-gulanaan dia selama duduk di jurusan ilmu sosial. Mulai circle yang enggak mensupport dirinya untuk berkembang, jumlah cewek yang lebih sedikit ketimbang yang laki-laki, teman-temannya yang jarang belajar, hingga kerja kelompok yang selalu cuma dia yang mengerjakan makalahnya. Pukul 8:30 malam aku pergi ke dapur ambil air minum, dan ketika kembali ponselku masih saja bergetar kencang pertanda Leni masih saja mengirimkan pesan. Kali ini topik berganti ke cita-citanya doi yang sebenarnya pengen masuk jurusan kedokteran tapi harus pupus gegara masuk jurusan ilmu sosial. Tapi dia juga bilang sekarang dia fokus sama ke IPSAN dia dan rencananya pengen masuk ke IPDN aja biar bisa jadi ajudan istri bupati atau paling enggak jadi camat. Kamu gak apa-apa chattingan sama aku kayak gini? Bukannya belajar? Tanya Leni kipadaku. Gak apa-apa dong aku malah seneng bisa chattingan sama kamu. Gak belajar gitu. Belajar dong. Aku langsung kirim foto buku paket kimia yang kebuka. Kimia ya pak yang killer itu. Tanya Leni. Iya killer banget, kalau ulangan dapat nilai jelek bakalan suruh nyapu taman sekolah. Sampai bersih lagi. Males banget kalau jadi tontonan, Len. Obrolan kita pun beralih menjadi ngegibahin guru-guru di sekolah. Dari guru matematika yang suka tidur di kelas tiap kali murid-muridnya dikasih tugas atau suruh nyatet di papan tulis, guru olahraga buncit yang gak kuat jogging keliling lapangan, guru elektro yang sering banget jam kosong, sampai isu tentang tuh bagian keuangan yang katanya korupsi duit SPP siswa. Jam 10 malam, Leni akhirnya pamit buat tidur. Dan aku masih saja duduk dan belum belajar mengenai materi ulangan untuk besok. Namun, pantat dan punggungku sudah pegal kelamaan duduk. Dan akhirnya aku memutuskan untuk rebahan sebentar guna meluruskan tulang-tulangku. Namun nyamannya kasur telah melenakanku hingga ketiduran. 3. Angkot tak kunjung lewat di jalan raya, sedangkan aku sudah hampir terlambat untuk berangkat ke sekolah. Kendaraan di jalanan sudah sangat ramai sekali. Beberapa motor yang pengendaranya memakai seragam sama denganku lewat begitu saja. Seakan tidak tahu bahwa aku sedang gusar menantikan kendaraan umum ini. Sedangkan Jason, Pangat, dan Henry masih santai ngisi TTS yang katanya berhadiah sebuah MP4 bagi yang bisa menyelesaikannya.
Jangan gusar begitulah, santai saja. Angkot warna kuning yang kamu tunggu itu pasti datang, sabar. Ucap Henry kepadaku sembari memakan kacang kulit. Detik-detik di jamku benar-benar terasa lebih cepat dari biasanya. Ketidaksabaranku membuatku memutuskan untuk berlari saja karena sudah tidak tahan. Arg. Seketika ketiga temanku itu pun kaget dan meneriakiku, "Wih, dia kira dia, The Flash, tuh." Sampai di jalan nasional kebetulan sekali ada bas akap yang melintas, Pak berhenti. Namun entah mengapa bas itu menolak untuk berhenti dan hampir saja menabrakku. "Buset dah dasar gadoyang uang, kamu." Makiku kepada pengemudi bas akap itu. Padahal biasanya mereka bakalan mengangkut para pelajar khususnya yang menunggu di jalan besar bagian utara. Ya walau memang pelajar jauh dekat tarifnya hanya Rp2.000, tapi masak iya gara-gara itu dia ninggalin diriku ini seorang pelajar yang berusaha agar tidak telat masuk di jam pertama ulangan mata pelajaran kimia yang diampu oleh guru killer. Oh tidak, mana belum belajar pula, duh. Karena merasa kecapean, akhirnya aku menunggu di pinggir jalan nasional. Cukup lama menunggu, yang akan lewat di depanku justru sebuah angkot warna kuning yang telah penuh sesak oleh penumpang. Bahkan sampai di pintunya juga nampak ada 3 remaja yang bergelantungan, menggandul. Mereka adalah wajah-wajah yang sudah kukenali yaitu, si Jason, Pangat, dan Henry. Wih sial, gumamku dalam hati. Woi itu tuh, The Flash, ternyata nungguin di situ, teriak Pangat sambil menunjuk kepadaku. Angkot kuning pun semakin dekat dengan tempatku berdiri. Namun anehnya dia tidak melambat dan melaju dengan kecepatan yang tetap di tengah jalanan. "Heh, Pak sopir angkot tungguin," teriakku sembari mengejar angkot itu sambil sprint, tapi tidak digubris. "Udah penuh goblok, udah penuh," teriak Pangat kepadaku yang semakin tertinggal jauh. "An asteris asteris, bang asteris asteris, ba asteris, kijang, kuda, sialan." Teriakku sejadi-jadinya sembari memelankan lariku pertanda menyerah. Din-din, bunyi sepeda motor yang ada di belakangku membunyikan klakson seakan memberi peringatan. Aku pun kaget dan segera menyingkir ke pinggir jalan, namun motor itu justru ikut meminggir ke trotoar. Helm pink dan stripping motor berwarna biru, dia adalah si Lani. "Ada apa, Kak? Kok teriak-teriak begitu di jalanan? Butuh tebengan?" "Oh gelombang enggak, Lan. Tadi cuma iseng." Jawabku bingung. "Ah udah kalau butuh tebengan sini, naik motor aku aja. Kakak yang nyetir, bisa naik motor, kan?" "Oh bisa dong. Beneran nih boleh." "Iya ayo, Kak. Sini buruan sudah hampir telat." 4. Aku mencoba mengemudi dengan senyaman mungkin karena tidak ingin membuat Lani berpikir bahwa cara berkendaraku kurang oke. Kecepatan ku jaga di angka 50 km per jam, dengan kelajuan yang statis tidak berubah-ubah. Perlahan-lahan melewati garis putus-putus tengah jalan yang seakan bergerak berlawanan dengan kami. Jarak titik kami berboncengan dengan sekolah terasa lebih jauh dari biasanya, dan aku juga tidak tahu mengapa. Namun tiba-tiba sebuah tangan menepuk jidatku. "Ada apa, Lan?" "Krurem, ada apa sih?" Aku kembali bertanya. Lalu tiba-tiba tangan itu berganti menepuk pipi kemudian mata kiriku. "Hei, Lani, kita sedang berkendara." Aku benar-benar tak habis pikir dengan yang barusan dilakukan oleh Lani. Belum selesai rasa kesalku tiba-tiba dia menjilati rambut belakangku. Slep-slep. Aku seketika terkaget. "Ark, apa ini?" Sembari mencoba menyadari dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mataku gelap dan hanya terlihat sorotan lampu belajar ke arah buku paket kimia yang terlihat terang. Dengan mata yang masih terasa berat, aku mencoba menyadarkan diri yang ternyata ketiduran semalam. Hah? Apaan nih? Bisa-bisanya ketiduran. Seketika aku bangkit dari tidurku dan sesegera mungkin memulihkan kesadaranku. Si Oyen sedari tadi sudah berada di sampingku berdiri sembari mengeong mencoba membangunkanku, meminta makan kepadaku. "Ah cuma mimpi, ya." Tak lama aku berkata demikian, ternyata jam waker di meja belajarku berbunyi keras. Itu tandanya saat itu waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Sial, kesiangan pula. 5. Selesai mandi,
Jam setengah 7 pagi. Aku menyempatkan diri untuk sarapan, sebelum akhirnya berangkat jam 6.45. Sepeda motor pun belum aku panasin, asal pakai saja. Hingga sampai di turunan dekat pasar aku merasa khawatir karena motorku rasanya seperti tersendat-sendat. Dan untungnya motor CD itu aku tidak jadi mogok, malahan di tengah perjalanan aku bertemu dengan Pangat yang turun dari angkot yang ditumpanginya gara-gara ban angkotnya bocor. Dia nebeng, dan kami sampai di sekolah jam 7 kurang 5 menit. Sampai di parkiran, Pangat bukannya segera bergegas malah ngaca di spion dahulu buat benerin beahan rambutnya. Merasa lelet akhirnya aku meninggalkannya sambil berdesis. Langkahku setengah lari, dan sesampainya di kelas semua siswa tampak sudah datang. Duduk di bangku masing-masing sembari membaca-baca buku catatan dan buku paket. Semua nampak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, tanpa terkecuali di Henry dan Jason yang menyapaku dengan seadanya ketika aku memasuki kelas karena mereka sedang membaca serius buku bersampul coklat bertuliskan catatan kimia. Tepat pukul 7 pagi, bel masuk berbunyi. Aku bahkan belum selesai untuk melipat jaketku dan memasukkannya ke dalam laci. Dan dari pintu kelas aku dapat melihat lorong yang terhubung ke ruang guru tiba-tiba auranya seakan seperti menjadi kelam. Dari kejauhan, Pak Albert tampak berjalan cepat ke arah kelas. Tas hitam, sepatu hitam, kacamata hitam, dan setumpuk kertas lembar jawab ulangan ia kempit dengan rapat di ketiaknya. Aku hanya dapat pasrah sembari mengeluarkan sebiji pulpen hitam yang merupakan satu-satunya alat tulis yang aku miliki. Dan dia akhirnya masuk. Guru killer yang paling ditakuti itu akhirnya naik ke panggungnya. Menyalakan beberapa obor kemudian menghuluskan pedangnya ke arahku melalui soal-soal ulangan yang dia berikan kepadaku saat ini. Dan betapa mati kutunya diriku, sebab tidak ada satu soal pun yang aku benar-benar yakin jawabannya. Alhasil aku hanya bisa berdoa saja, semoga setelah ini Pak Albert kena diare tiap pagi sampai sore biar jamnya kosong terus dan gak mengajar lagi di kelasku supaya aku tidak kena hukuman karena nilai ulangan kimiaku pasti paling jelek. Tapi sebenarnya klimaks dari kisah ini bukanlah tentang ulangan kimiaku. Tapi adalah ketika pulang sekolah, aku melihat Lani sedang dibonceng oleh Arya naik sepeda motor sport 1000 cc-nya di parkiran sekolah. Tangan Lani tampak melingkar erat di perut Arya, seakan Lani benar-benar bangga ketika berada di jok belakang tunggangan Arya. Bahkan, Lani pura-pura tidak melihatku ketika mereka melintas tepat di hadapanku menuju gerbang keluar sekolah meskipun mata kita sempat bertemu, nyesek. Bah.